Seperti biasa, aku mau minta tolong teman-teman untuk nemenin aku sarapan. Nih, menu sarapan aku pagi ini real food dan rebusan. Tapi kita bakal kasih bumbu pecel. Ini pecel Madiun ya. Jadi, kalau bumbu pecel Madiun itu rasa kencurnya terasa. Sama kayak di Medan, guys. Jadi sambil sarapan, hari ini aku mau sharing sesuatu tentang penting gak sih kuliah? Barangkali info ini berguna buat teman-teman, khususnya anak muda yang lagi bosan jalanin kuliah, atau untuk yang lagi bingung, kira-kira aku bakal lanjut kuliah atau nggak usah ya, gitu. Kalau menurutku pribadi ya, seberapa penting kuliah itu menurutku sangat-sangat penting. Ya namanya kuliah kita pasti belajar toh. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, Kak Eva, aku ini udah terlanjur kuliah tapi rasa-rasanya aku nggak cocok sama jurusannya. Atau, Kak Eva, aku bingung mau ambil jurusan apa karena nanti kan aku kerjanya itu bakal freelance. Aku tuh punya kemampuan jadi content creator, afiliator. Nah, tetap aja menurutku harus atau sebaiknya kuliah. Soal jurusan sekarang nggak jadi masalah sih ya. Aku kerja di bank sama di badan hukum publik dulu. Teman-teman aku tuh dari berbagai jurusan. Maksudnya ada yang jurusannya itu sebenarnya kurang nyambung sama kerjaannya dia. Tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari di masa-masa kuliah yang bisa bantu kita tuh untuk bekerja secara profesional gitu. Yang namanya kerja tuh guys, walaupun itu kerja freelance atau kerja kantoran, itu nggak cuma melulu soal kemampuan kita untuk bekerja, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya nih, ketaatan kita ke aturan atau kepemimpinan, gimana kita manajemen waktu, terus gimana kita bisa beradaptasi sama lingkungan baru, gimana kita bisa disiplin, terus juga yang paling utama tuh kerja sama tim. Nah ini penting banget. Ini tahu Kediri, kata orang tuaku, tahu Kediri itu jauh lebih enak dibandingkan tahu di Sumatera. Kalau misalnya kita kuliah dan jurusannya itu udah benar-benar cocok dengan cita-cita kita atau pekerjaan impian kita, itu bagus banget. Kalau ternyata nggak cocok atau ngerasa salah jurusan, gimana dong? Haruskah pindah kuliah? Haruskah ditinggalin kuliahnya atau gimana? Menurut aku tetap jalanin kuliah sampai dengan lulus, dan sambil kuliah bisa belajar banyak hal lewat organisasi. Jadi gabunglah di organisasi-organisasi kampus. Nggak harus banyak, nggak harus semua kepanitiaan diikuti gitu. Enggak guys, enggak. Jadi jangan sampai kuliah terganggu juga kan, karena tujuan utama kita adalah kuliah. Ikuti 1 atau 2 organisasi kampus dan usahakan aktif kalau bisa nih ikut jadi pengurus. Kalau nggak bisa pengurus organisasi, ya paling tidak jadi pengurus kepanitiaan. Ngomong-ngomong soal kuliah, kalau misalnya ternyata teman-teman itu kebingungan karena mengalami kendala finansial, gimana caranya? Nah, kalau ada kendala finansial, teman-teman itu bisa coba mengajukan beasiswa. Beasiswa itu ada yang dari prestasi, ada yang dari perusahaan, ada juga kalau misalnya mohon maaf ya, benar-benar nggak mampu, itu bisa pakai surat keterangan dari lurah atau dari kepala desa gitu, diajukan ke kampus itu coba. Yang kedua, teman-teman bisa coba cari penghasilan tambahan. Itu kan melatih kreativitas. Kayak aku dulu waktu kuliah, karena dulu tuh masih belum banyak online shop dan Instagram ya. Jadi aku tuh jualan. Jualannya apa? Wah, aku dulu mulainya dari jualan pulsa. Tapi karena aku rasa, wah, gak bisa nih nutupin kebutuhanku. Akhirnya jualan baju. Terus setelah itu belajar lagi dan ada yang ngajarin aku untuk jualan iPhone zaman dulu. Sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Nah dari situ aku bisa dapat banyak ilmu, terus bisa kenalan dengan banyak orang. Dan ternyata guys, pengalaman aku jalanin online shop itu juga benar-benar berguna di dunia kerja. Brokoli, gimana? Ini tahu cuma direbus gitu ya, atau dikukus pakai bumbu pecel gini enak pol. Sengaja nggak aku goreng karena pagi-pagi ya, biar lebih sehat. Tantangan lainnya kalau kuliah tuh apa? Ngerjain skripsi. Ngerjain skripsi itu tantangannya bisa jadi misalnya kita nggak dapet data, atau kita udah nyimpen datanya, data skripsi kita tahu-tahu ada yang laptopnya hilang, filenya hilang gitu. Ada juga yang merasa dosen pembimbingnya tuh kayak sulit banget ditemui. Menurut aku sebaiknya kita perlu komunikasi jujur ke dosennya. Jadi kita sampaikan, Ibu,
ini saya sudah harus menyelesaikan kuliah saya dengan secepat mungkin. Terus kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Bu? Apalagi kalau misalnya teman-teman itu kuliahnya udah lebih dari 4 tahun. Aku sendiri ngalamin, dulu sempat kesulitan dapat data, tapi ya pada akhirnya aku minta tolong ke dosenku. Jadi kayak tolong kasih tahu saya, tolong bimbing saya, karena ini saya sudah lebih dari 4 tahun dan saya harus menyelesaikan studi saya ini maksimal di semester ke-10 gitu. Dulu aku minta tolong. Akhirnya dibantu sama dosen. Tapi kita jujur ya, kendala kita selama ini apa, yang udah kita usahakan apa. Terus kalau kita butuh bantuan, ya kita sampaikan gitu loh. Kalau misalnya kita ngerasa, mohon maaf, misalnya nih dosennya agak susah ditemui atau gimana, ya kita sampaikan aja, Ibu sebaiknya kalau bimbingan itu saya gimana ya, apakah harus menemui Ibu di kampus, ataukah Ibu misalnya kalau misalnya ternyata ada job ngajar di kampus lain, apakah saya boleh menemui Ibu di kampus itu, atau bolehkah saya bimbingan di luar kampus Ibu? Itu menurut aku nggak apa-apa, yang penting dikomunikasikan dengan baik. Terus tantangan kuliah lainnya itu terlalu aktif organisasi, terlalu aktif ngikutin berbagai kegiatan sampai akhirnya keteteran kuliahnya. Jadi menurut aku itu juga nggak baik ya guys ya. Kalau memang teman-teman udah kuliah ya udah, fokus utamanya adalah kuliah. Kalaupun misalnya teman-teman ada kegiatan atau misalnya ada side job, ya boleh, tapi tetap usahakan gimana caranya supaya teman-teman itu bisa mengikuti materinya dengan baik. Terus yang paling penting juga, pilih-pilih teman dekat ketika kuliah. Bergaullah dengan orang yang mau belajar, orang yang mau berjuang, orang yang pergaulannya baik gitu. Maksudnya berteman dekat dengan mereka. Tapi kalau misalnya di organisasi kampus kan, kita nggak bisa pilih-pilih orang ya. Cuman kalau untuk teman dekat ya baiknya dipilih-pilih supaya kita tetap waras gitu selama kuliah. Begitu. Semoga sharing pagi ini membantu teman-teman yang bingung mau lanjut kuliah atau enggak, ataupun teman-teman yang lagi bingung kira-kira kuliahnya ini diselesaikan atau pindah jurusan ke atau ditinggalkan aja atau gimana. Stay healthy and keep growing. Bye-bye.